Halo semuanya, perkenalkan saya Husna Firial Azahra dengan nomor NIM 110122338 dari kelas KWN GAB 0506. Dan untuk detailnya yang saya bahas pada malam hari ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Udah. Saya sebelumnya izin merekam, nggak apa-apa kan? Boleh, kenapa? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Husna dan teman saya di sini rekan saya Hafsa. Saya izin mau wawancara buat tugas kewarganegaraan. Mungkin nggak panjang-panjang sih, cuma pengen tahu aja gitu pendapat warga sekitar, khususnya di daerah Telkom ya, soal pembagian jaminan sosial, dan mungkin ada pertanyaan tambahan yang dikasih. Mungkin semua saya izin perkenalkan diri, saya Husna, biasa dipanggil Una ya. Dengan kata siapa? Aku Liris. Liris sama? Iya. Teh Ria. Kalau di keluarga saya pernah waktu adik saya masuk sekolah ada bantuan yang namanya PKH, itu orang tua saya dapat. Tapi semenjak adik saya keluar sekolah udah lulus, jadi nggak dapat lagi. Itu khusus untuk yang mempunyai anak sekolah. Menurut saya cukup efektif sih kalau berupa dana, karena orang tua saya pun membelikan lagi ke peralatan sekolahnya adik saya waktu itu. Gitu. Untuk program pemerintahnya kayak sepertinya BPJS, JKN itu untuk mengondisikan karyawan ataupun pekerja yang ada di Indonesia. Jadi intinya pemerintah membentuk seperti itu untuk meringankan. Kan sekarang kebanyakan, karena kenapa harus ada JKN, harus ada BPJS, itu kadang-kadang si gaji si karyawan tersebut itu sebetulnya habis terus. Pas dia sakit ataupun dia ada kebutuhan, ternyata dia bingung. Makanya istilahnya pemerintah untuk merealisir seperti itu, dibikinlah istilahnya, kalau istilahnya tabungan. Untuk tabungan seperti halnya kalau ada keperluan, sepertinya kalau sakit mendadak atau apapun. Jadi yang namanya ada JKN itu bagus untuk masyarakat, karena untuk menanggulangi kayak seperti itu, untuk pembiayaan ke rumah sakit seperti halnya kayak gitu. Menurut saya sih seharusnya kalau negara itu jangan hanya sekarang kan ada apa namanya sosial itu ya, bantuan sosial itu yang tidak mampu. Nah, seharusnya sih kalau menurut Teteh diratakan saja ya, karena kan sekarang banyak yang salah memberikannya kepada orangnya gitu. Salah Orang sasaran yang gitu ya, sasaran. Kalau menurut saya mah mending diratakan saja, yang mampu dan tidak mampu, yang penting sembako itu dimurahkan. Kalau misalnya pemberian beras atau apa, mendingan diratakan dan disamakan aja, dikasih saja. Terserah mau diambil atau tidak kan itu hak setiap orang. Tapi kalau semua diratakan, tidak akan ada kecemburuan sosial. Kalau menurut saya efektifnya yaitu itu kan bantuan dari negara ya, kan masyarakat itu bukan hanya yang tidak mampu itu, tapi seluruh masyarakat kan. Kalau menurut saya mendingan diratakan semua dibagikan ya. Tapi yang mampu atau tidak mampu ya, itu yang mampu misalnya tidak mau menerima ya, dikasihkan kepada siapa. Tetapi semua merasakan yang namanya bantuan dari negara. Jadi merasakan dan ini gitu. Kalau menurut Teteh efektifnya seperti itu. Jadi tidak akan ada kecemburuan masyarakat gitu. Sebetulnya untuk masyarakat ya, saya sebagai masyarakat Indonesia juga sebetulnya simpel aja. Kita aja udah aja kayak pakai istilahnya sistem pemerintahannya Pancasila, udah diselesaikan Pancasila bagusnya. Namun di daerah kita kebanyakan aja mumpung. Kalau kita kerjasama dengan baik itu pasti bagus. Malahan mah kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Ini kesejahteraan masyarakat itu tuh belum terjamin 100% sebetulnya. Betul, kayak gitu.
Contohnya ya yang udah kan udah tahu gimana sih sistemnya. Bukannya kita melirik ke negara lain, bukan. Saya nggak mau istilah rakyat Indonesia ini harus lebih bagus daripada negara lain, bukan melirik negara lain. Karena negara lain juga punya image, kita juga masyarakat Indonesia punya hak. Makanya untuk pemerintahan di Indonesia untuk lebih kerjasamanya dengan pemerintah, dengan kemasyarakatan, karena masyarakat itu adalah tuan rumah asli Indonesia, itu bukan presiden, bukan siapa. Tuan rumah rakyat Indonesia, punya rakyat. Terima kasih banyak ya Pak atas Oke, waktunya karena telah bersedia menjadi narasumber saya malam ini.